Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi di antaranya. Kejagung tetapkan 9 tersangka baru kasus korupsi minyak mentah. Gubernur ingatkan bendesa, lurah dan perbekal wujudkan Bali bersih sampah. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya, Madi Sukadan Karang, inilah Seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, Kejaksaan Agung mengumumkan adanya 9 tersangka terbaru terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina Persero Subholding serta kontraktor kontrak kerjasama pada periode 2018 hingga 2023. Penyidik menyimpulkan telah diperoleh alat bukti yang cukup kepada 9 tersangka. Dalam konferensi persnya di Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Agung mengumumkan adanya 9 tersangka terbaru terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi, tata kelola minyak mentah, dan produk kilang PT Pertamina Persero Subholding serta kontraktor kontrak kerjasama pada periode 2018 hingga 2023. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Abdul Kohar mengatakan, pihaknya sudah melakukan penyidikan lebih lanjut terkait kasus tata kelola minyak mentah ini. Dan setelah memperoleh bukti yang cukup, Kejagung menetapkan 9 tersangka baru. Abdul Kohar juga mengatakan penetapan tersebut dilakukan melalui serangkaian proses penyidikan yang dilakukan secara maraton dengan jumlah saksi sebanyak 273 dan 16 ahli. Abdul Kohar kembali menyatakan ke-9 nama yang ditetapkan sebagai tersangka telah melakukan berbagai penyimpangan yang merupakan perbuatan melawan hukum dan tata kelola minyak yang mengakibatkan kerugian negara maupun kerugian perekonomian negara. Adapun penyimpangan yang dilakukan diantaranya dalam perencanaan dan pengadaan ekspor minyak mentah, penyimpangan dalam perencanaan dan pengadaan impor minyak mentah, yaitu perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Persero Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama tahun 2018 sampai dengan tahun 2023. Dari hasil penyidikan yang dilakukan secara maraton dengan jumlah saksi sebagaimana yang telah disampaikan oleh Pak Kapus Penkum, tim penyidik menyimpulkan telah diperoleh alat bukti yang cukup untuk menetapkan sebanyak 9 tersangka. Adapun ke-9 tersangka tersebut dapat saya sampaikan sebagai berikut. Yang pertama, tersangka AN selaku Vice President Suplai dan Distribusi Kantor Pusat PT Pertamina tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Yang kedua, tersangka HB. Dari Jakarta, Julius Wate dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menyatakan siap menjalankan tugas memimpin percepatan pembangunan di Papua. Ia juga siap melanjutkan hasil kerja ex-Wapres Ma'ruf Amin tentang Papua. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menyatakan siap menjalankan tugas memimpin percepatan pembangunan di Papua. Ia juga siap melanjutkan hasil kerja ex-Wapres Ma'ruf Amin tentang Papua. Gibran mengatakan bahwa penugasan dirinya tersebut merupakan kelanjutan dari upaya yang telah dilakukan Wakil Presiden ke-13 Ma'ruf Amin
Gibran juga menyampaikan bahwa jajarannya di Sekretariat Wakil Presiden yang berada di bawah koordinasinya sudah kerap menjalankan berbagai kegiatan di Papua, di antaranya mengirimkan alat sekolah, laptop, dan mengecek kesiapan program makan bergizi gratis di sejumlah wilayah di Papua seperti Sorong dan Merauke. Alat siap ditugaskan dimanapun, kapanpun, dan saat ini kita nunggu perintah berikutnya. Kita siap. Ada update informasi kapan akan ke Papua, Mas? Rencananya Mas, dalam waktu dekat, Mas? Dalam waktu dekat atau seperti apa, Mas? Ya, misalnya. Dari Jakarta, Julius Wata dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Gubernur ingatkan Bendesa, Lurah, dan Perbekal wujudkan Bali bersih sampah. Kami segera kembali dengan laporannya. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, foto 5 kemasan dan struk asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Saksikan Parade Gong Tebiar Dewasa, Bulelan dan Badung. Jumat, 11 Juli 2025, pukul 20 WITA. Live di Bali TV. Pemirsa, Gubernur Bali Wayan Koster memberikan arahan gerakan Bali Bersih Sampah di Wantilan Pura Samuan 3 Gianyar. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Bali mengingatkan dan mengajak Bendesa, Lurah, Perbekal Sebali berjuang bersama dengan pola dan langkah tepat agar Bali bisa segera terbebas dari sampah, terutama sampah plastik. Gubernur Bali Wayan Koster di hadapan ribuan bendesa, lurah, dan perbekal mengatakan volume sampah di Bali paling besar dihasilkan di desa kelurahan dan desa adat, yakni sekitar 60% lebih. Sisanya sampah dihasilkan oleh industri, komunitas, lembaga. Keberhasilan penanganan sampah berbasis sumber dan pembatasan plastik sekali pakai, itu keberhasilan pengelolaannya ditentukan oleh desa, kelurahan, dan desa adat itu sendiri. Dikatakan Gubernur Bali kalau berhasil paling tidak 60% masalah sampah di Bali selesai dengan baik. Koster menambahkan volume sampah terbesar di Bali dihasilkan di Kota Denpasar mencapai 1.000 ton per hari, disusul Gianyar 562 ton per hari, disusul Badung 547 ton per hari, Buleleng 413 ton per hari, disusul Tabanan dan Karangasem. Total di Bali menghasilkan 3.436 ton per hari, di mana 60% lebih berasal dari sampah organik dan sampah plastik 17%. Sampah tersebut sebagian besar dihasilkan dari rumah tangga, pasar, dan dagang. Tingginya volume sampah di Bali harus disikapi semua pihak, baik dari pemerintah, kabupaten, kota, desa, kelurahan, dan desa adat bersinergi bersama-sama menangani sampah dengan pola tepat, terutama sampah plastik yang sangat berbahaya bagi lingkungan.
Apalagi kebijakan pemerintah Provinsi Bali mengenai sampah telah tertuang ke dalam aturan Perda tentang pembatasan sampah plastik sekali pakai dan pengelolaan sampah berbasis sumber harus menjadi dasar dan landasan kuat bagi semua pihak untuk bersama-sama berkomitmen mewujudkan Bali bebas sampah dengan berbagai tindakan nyata dengan pola-pola tepat dalam pengelolaan sampah di masing-masing wilayah desa, kelurahan, dan desa adatnya. Pengelolaan sampah berbasis sumber dan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai itu 60% ditentukan oleh desa, kelurahan, dan desa adat. Kalau berhasil di desa, di kelurahan, dan desa adat, maka paling tidak 60% masalah sampah di Bali ini selesai. Gubernur juga menyampaikan permasalahan sampah tidak bisa dibiarkan karena merupakan masalah serius. Tidak hanya mengancam ekosistem alam sampai keberlangsungan masa depan Bali, sampah di Bali tidak hanya menjadi isu nasional, tetapi isu global karena Bali menjadi destinasi wisata dunia. Untuk itu, program pengelolaan sampah berbasis sumber dan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai harus berhasil, apalagi Menteri Lingkungan Hidup memberikan target dalam kurun 2 tahun, permasalahan sampah di Bali harus sudah tuntas. Yana, Bali TV. Dewasa ini kemacetan di kawasan pariwisata menjadi momok bagi wisatawan. Terlebih di Kabupaten Badung yang menjadi destinasi wisata sering terjadi kemacetan di titik-titik strategis. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Badung telah menargetkan 3 proyek infrastruktur besar untuk mengurai kemacetan. Pembangunan infrastruktur jalan ini untuk menjawab keluhan masyarakat dan wisatawan terkait kemacetan parah yang terjadi di berbagai titik strategis. Menanggapi rencana tersebut, tokoh masyarakat asal Canggui Nengas Sudarsana mendukung pemerintah Kabupaten Badung agar segera menyelesaikan proyek infrastruktur pada tahun 2026 untuk mengatasi masalah kemacetan. Menurutnya, kemacetan harus menjadi atensi khusus pemerintah, sehingga wisatawan yang datang ke Badung merasa nyaman. Kemacetan sudah barang itu merupakan poin daripada pemerintah untuk memperhatikan dan untuk menguraikan kemacetan ini, seperti apa yang dikatakan tadi, bahwa Bapak Pati sudah akan membuat satu program terobosan yang disebut dengan infrastruktur, apa itu nanti dari Kuta ke dari Kuta ke Melasti, dari Kuta ke Pecatu, dari Kuta ke Nusa Dua, dari Kuta ke GWK. Bahkan justru program yang terakhir Bapak bagaimana dia akan bisa mengurai kemacetan di Kuta Utara, yaitu akan membuat jalan dari Gatsu tembus ke Mengui, tembus ke Canggu. Itu salah satu infrastruktur yang akan bisa mengurai kemacetan. Maka dari itu saya selaku tokoh masyarakat sangat mendukung Bapak Bupati Badung untuk membuat program seperti itu dan harus terlaksana, karena Bapak Bupati sekarang kan lebih banyak akan mencurahkan pikirannya untuk infrastruktur. Seperti diketahui bersama, pendapatan asli daerah Kabupaten Badung bersumber dari pariwisata. Oleh karena itu, Bupati Badung akan lebih fokus untuk membenahi infrastruktur, sehingga diharapkan mampu mengatasi masalah kemacetan yang selama ini terjadi di Kabupaten Badung. Andika, Bali TV. Kami akan segera kembali dengan informasi jalur domisili masuk dalam prioritas terakhir pada sistem SPNB 2025-2026. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, foto 5 kemasan dan struk asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Emco, cat kayu dan besi.
Saksikan Parade Gong Tebiar Dewasa, Bulelan dan Badung. Jumat, 11 Juli 2025. Pukul 20 WITA. Live di Bali TV. Pemirsa, sistem anyar penerimaan siswa yaitu sistem penerimaan murid baru SPMB menjadi perhatian masyarakat karena jalur domisili pada SPMB diharapkan membawa perubahan dan lebih efektif dibandingkan sistem zonasi pada sistem sebelumnya yakni penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Pendaftaran penerimaan siswa baru di beberapa sekolah dasar negeri di Kabupaten Gianyar telah ditutup dan tinggal menunggu pengumuman yang direncanakan pada 12 Juli 2025. Salah satunya di Sekolah Dasar SD Negeri 1 Sukawati, Batu Bulan, Kangin. Menurut PLT Kepala Sekolah SD Negeri 1 Batu Bulan, Kangin, Gede Sumitra Jaya, sesuai instruksi dari Dinas Pendidikan Provinsi, sistem SPMB tahun ajaran 2025-2026 pihaknya menerima calon anak didik kelas 1 dari 3 jalur, yaitu jalur afirmasi terkait dengan calon siswa kurang mampu, kedua jalur mutasi yang diperuntukkan bagi anak guru atau pegawai yang orang tuanya dimutasi, dan ketiga jalur domisili. SD Negeri 1 Sukawati untuk tahun ajaran 2025-2026 menerima 68 siswa baru. Persentasenya 60% atau sekitar 40 orang kakak penduduk lokal. Kakak pendatang berbanjar dinas 18 orang atau 25%, jalur mutasi 5%, dan 10% lainnya siswa domisili yang disaring berdasarkan umur paling tinggi di atas 6 tahun serta lama tinggal di lingkungan Batu Bulan, Kangin. Jadi kami membuka di sini 2 kelas yang mana dari masing-masing kelas kami memiliki relaksasi sampai maksimal di 34 siswa. Jadi per kelas kami menerima 34. Kita sudah persentasekan yang mana untuk penduduk asli atau penduduk ward kami terima 60%. Lalu dibarengi dengan untuk jalur mutasi kami menerima 2 peserta didik yakni 5% dari kota. Setelah itu dari jalur yang kakak dinas, nah niki wenten beberapa pendatang tapi sudah berkakak dinas di sini, kita sudah bagi jalurnya nih ke sekitar 25%. Nah, sisanya 10% nih ke dari jalur domisili yang kita ranking berdasarkan umur anak dan juga lama orang tua tinggal di wilayah Batu Bulan, Kangin. Ya, untuk yang jalur domisili niki kita sudah koordinasikan langsung bersama klien-klien dinas yang ada di wilayah Batu Haji. Sesuai dengan petunjuk teknis atau juknis, pelaksanaan SPMB tahun ajaran 2025-2026 pihaknya mengaku sangat berhati-hati dan telah sesuai dengan juknis yang diturunkan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gianyar. Untuk itu mewakili pihak sekolah, Gede Sumitra menyampaikan permintaan maaf kepada orang tua murid yang tahun ajaran baru ini belum bisa diakomodir dan menempuh pendidikan di SD Negeri 1 Sukawati. Langsung coba. Ya, untuk beberapa anak yang kiranya kami tidak bisa akomodir di SD 1 Batu Bulan, Kangin, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Niki terkait dengan daya tampung sekolah. Daya tampung sekolah kami yang diturunkan dari dinas niki maksimal, sudah sangat maksimal, kami maksimalkan, dan memang kami tidak bisa mengakomodir semua anak yang mendaftar di SD 1 Batu Bulan, Kangin. Pihaknya menambahkan di tahun ajaran 2025-2026 dari 100 lebih pendaftar setidaknya 70 anak tidak dapat diterima menempuh pendidikan di SD Negeri 1 Sukawati. Pertama karena alasan kuota serta pendaftar dari luar domisili. Ari Wiratmaja, Bali TV.
Ada beragam cara untuk menanamkan rasa bela negara pada generasi muda. Salah satunya adalah menerapkan pendidikan militer bagi generasi muda yang akan berdampak pada meningkatnya rasa bela negara dan cinta tanah air. Bela negara dan cinta tanah air kepada generasi muda sangatlah penting. Hal tersebut bisa diwujudkan dengan memberikan berbagai kegiatan positif bagi anak muda. Hal tersebut diungkapkan oleh akademisi I Gusti Bagus Artanegara. Ia juga menjelaskan latihan militer penting bagi anak muda. Hal tersebut akan menanamkan cinta tanah air dan kerinduan pada negara kesatuan Republik Indonesia ketika anak muda berada jauh di luar negeri. Selain itu, setia kepada Pancasila dan UUD 1945 juga sangat penting ditanamkan pada anak muda sejak dini. Latihan militer selama sebulan di Jakarta ini betul-betul sangat berpengaruh sekali ketika kita berada di luar negeri. Kita akan merasakan bagaimana rasanya sampai kita berlinang air mata ketika merayakan 17 Agustus di kedutaan, melihat bendera berkibar. Nah, seperti ini jiwa bangsa ini ada di situ. Nah, yang penting lagi adalah bagaimana kita harus setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Sebab Pancasila itu digali dari buminya Indonesia, dari budaya bangsa Indonesia. Jadi cinta kepada budaya bangsa berarti harus cinta kepada Pancasila. Cinta kepada Pancasila, cinta kepada tanah air negara Indonesia yang berbineka ini. Kan sudah diajarkan di situ bagaimana kita berketuhanan yang Maha Esa, bagaimana kita berkemanusiaan yang adil dan beradab dan seterusnya. Itu akan merupakan satu pemberian keyakinan betapa bangsa kita adalah bangsa yang hebat. Lebih lanjut dijelaskan kegiatan positif di era sekarang sangatlah penting di era perkembangan teknologi informasi yang makin pesat. Jangan sampai anak muda lupa terhadap nilai-nilai perjuangan yang telah diwariskan. Desak Aryani, Bali TV. Bobol 127 juta rupiah diberangkas, ex-karyawan ditembak polisi. Kami segera kembali dengan informasinya. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, foto 5 kemasan dan struk asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color, harga ekonomis. Saksikan Parade Gong Tebiar Dewasa, Buleleng dan Badung. Jumat, 11 Juli 2025, pukul 20 WITA. Live di Bali TV.
Pemirsa, Polsek Denpasar Barat meringkus seorang pria 20 tahun lantaran melakukan aksi bobol brankas di sebuah perusahaan arena permainan di Denpasar. Dalam aksinya, pelaku berhasil membawa kabur uang tunai 127 juta rupiah lantaran mencoba melawan saat akan ditangkap polisi melumpuhkan kaki pelaku dengan timah panas. Roy Koremanu 20 tahun ditembak kakinya karena melawan saat akan ditangkap polisi. Eks-karyawan tersebut terlibat kasus pencurian uang bekas perusahaannya. Kapolsek Denpasar Barat Kompol Laksmi Trisna Dewi mengatakan aksi pencurian itu dilakukan sekitar pukul 1 WITA. Roy berjalan kaki dari kosnya di Jalan Pulau Maluku menuju TKP. Sebelum masuk ke area permainan, Roy sempat masuk ke ruang teknisi untuk mengambil obeng, tang, dan palu. Setelah itu membuka pintu kantornya dengan peralatan yang sudah diambil dari ruang teknisi. Selanjutnya Roy membuka brankas yang tidak terkunci. Di dalam brankas terdapat kunci untuk membuka brankas lain. Pelaku membawa kabur uang tunai senilai 127,34 juta rupiah. Uang curian itu digunakan membayar pinjaman online, membeli ponsel, dan berfoya-foya bersama teman-temannya. Tersangka seorang diri berangkat dari kos, berjalan kaki menuju pusat perbelanjaan tersebut dengan niat mau mencuri uang. Kemudian tersangka masuk ke dalam mal melalui pintu loading dan langsung ke lantai 3. Tersangka masuk ke dalam ruang office dengan cara menjebol pintu menggunakan obeng, tang, dan palu yang didapat di ruang teknisi. Setelah berhasil masuk, kemudian tersangka membuka brankas yang tidak terkunci. Jadi di ruangan tersebut ada 2 brankas, 1 brankas tidak terkunci. Itu brankas dibuka, di dalam brankas terdapat kunci. Kunci itulah yang digunakan untuk membuka brankas yang satu lagi yang berisi uang. Belum sehari menikmati uang hasil mencuri yang masih tersisa 80 juta rupiah, Roy keburu diciduk polisi. Atas kejahatannya tersangka dijerat pasal 363 ayat 1 KUHP dengan ancaman 7 tahun penjara. Raiswantara, Bali TV. Permainan tradisional merupakan salah satu warisan budaya yang sangat berharga dan perlu dilestarikan. Di era seperti sekarang, permainan tradisional dapat menjadi alternatif yang sehat dan menyenangkan bagi anak-anak untuk bermain dan belajar. Pelestarian permainan tradisional di kalangan anak-anak era sekarang sangat penting untuk dilakukan. Dengan melakukan upaya pelestarian, kita dapat membantu melestarikan warisan budaya dan tradisi, serta memberikan anak-anak kesempatan untuk bermain dan belajar dengan cara yang menyenangkan dan sehat. Di era sekarang, anak-anak banyak yang hampir tidak mengenal permainan tradisional dari daerahnya masing-masing. Banyak anak-anak yang lebih suka bermain game digital atau menonton video dibandingkan bermain permainan tradisional. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti ketergantungan pada teknologi, kurangnya paparan dari keluarga atau lingkungan, dan perubahan gaya hidup. Namun permainan tradisional memiliki banyak manfaat bagi anak seperti mengembangkan kreativitas, meningkatkan kemampuan sosial, dan melestarikan budaya. Oleh karena itu, penting untuk memperkenalkan permainan tradisional kepada anak-anak di era sekarang dan membuatnya lebih menarik dan relevan bagi mereka. Devi, Bali TV. Pemirsa, jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan Perempuan Bali menabuh peradaban di Gong Kebiar Pesta Kesenian Bali. Anak kesayangan lagi sekolah di luar negeri, tiba-tiba nelpon minta uang buat kebutuhan sekolahnya. Atau punya keluarga yang sedang kerja di luar negeri dan ingin transfer uang. Atau ada transaksi bisnis dengan pengusaha di luar negeri. Mau transfer dan terima uang valuta asing.
Tapi bingung pakai apa? Nggak usah panik, ada Bali Dwipa Remittance. Apa itu Bali Dwipa Remittance? Yaitu sebuah layanan transfer valuta asing dari Bank BPD Bali. Dengan Bali Dwipa Remittance, kita bisa menerima uang dari luar negeri maupun mengirim ke luar negeri dengan mudah. Jadi, tidak perlu khawatir lagi ketika ingin transaksi dengan valuta asing. Bersama Bali Dwipa Remittance, semua transaksi akan menjadi semakin mudah. Bali Dwipa Remittance, solusi kirim dan terima uang dari luar negeri. Loh, Nyai bengong len. Oh, ake ngerti be. Amun seorang perempuan, seorang istri melamun, isi dompetnya pasti KTP, rogen. Awake hanya belajar lebih tenang menikmati hidup dengan proses tanpa harus protes. Loh, hidup itu adalah sebuah perjalanan, bukan perbandingan. Maka jangan pernah kamu bandingkan prosesmu dengan orang lain, karena kita berdiri di bumi yang sama dengan takdir yang berbeda. Oh, ini bertakdir awake nganten nggak beli, saya proses tapi stres. Wah, mula aku Nyai. Pede ya Nyai. Ini pijit tangan lu. Sakit kaki awak-awake. Apa? Mau pijat kata? Oh, mau pijat. Bawayan kayak di rumah matajan matuakan. Dan ini subane gelam kokene awake ni makatang oh, awake ni makatang. Awake sing kodak, awake sing dawak kenjang, sing dawak mijat. Loh, beli pergi karena tugas, pulang demi beras. Lelah itu wajar, tapi menyerah bukanlah jalan keluar. Semangat kone ngopi, kone ngama, wakilnya berceramah, jadi kayak presiden. Cuma sebelum lagi sih, kita wakil. Kene be, kene ini awaknya makatang, awaknya bermedati ngencanang dongkang ini. Oh, kadang timpalnya jadi makatang. Ngajak ke saya di lindungi wayan. Ini, ayo kemana jalan bicaranya nih lo? Ini saya bicarkan awaknya jangan beli, lagi saya nih jangan. Wah, si lagi gini ada ngorek tempe semangatnya kangon. Melarang saya beli ngomong, ini madan minyak ganapati. Aduh, sudah lo, besoknya beli lo. Pemelaan nih. Pemelaan, jangan nggak dikasat lagi sini. Apa dikasat lagi sini lo? Coba tinggalin. Nih di HP ini nah ada beli. Nak liu kasihatnya nih beli waktu nak nganggon minyak ganapati ada nih beli meringankan apa ada nih kaki terkilir, keseleon, ematik, pegelinu, pilak, kesemutan, bancang sakit pokoknya megenang kasihatnya nih. Nih, mana gitu? Ini kan senakon apa anaknya? Awaknya saya ketakonan. Jadi awaknya bersehat. Jadi awaknya bisa Nyai di kamar ini. Aku asingnya. Asingnya Nyai, awaknya bersegar di kakak lain Nyai. Beli. Baik. Saksikan Parade Gong Tebiar Dewasa, Buleleng dan Badung. Jumat, 11 Juli 2025. Pukul 20 WITA. Live di Bali TV. Panggung Arde Chandra, Taman Budaya Provinsi Bali, menjadi puncak kompetensi perempuan Bali dalam kerawitan dan menari. Kerama Bali bangga, kaum perempuan Bali tak kalah melestarikan seni budaya Bali. Para pengamat seni menilai, kaum perempuan Bali bukan sekadar tampil, tapi ikut menabuh peradaban Bali, warisan leluhur.
Ketika lenggok tubuh penabuh perempuan berpadu dengan denting gong kebiar, kita seolah menyaksikan tidak hanya sebuah pertunjukan musik, tetapi juga pentas emansipasi budaya. Gamelan yang selama berabad-abad diyakini sebagai ranah maskulin, kini digerakkan oleh tangan-tangan halus namun tangguh kaum perempuan Bali. Ini bukan sekadar perubahan performatif, melainkan transposisi kultural yang menyuarakan femininitas dalam bentuk paling otentik melalui seni. Seniman asal Kesiman Iwayan Turun mengakui apa yang ditampilkan sekegong kebiar perempuan di PKB adalah hasil latihan yang berlangsung lama. Bagi dia, ketika kaum perempuan Bali dilibatkan dalam urusan seni, justru membuat keluarganya semakin teratur, bahkan maju selangkah. Sebab semua urusan tugasnya di rumah tangga diselesaikan lebih awal agar mereka tak beban saat latihan. Makanya dia setuju kaum perempuan di Banjar sebaiknya terlibat di seni. Sebab lewat seni kita dapat memperhalus budi. Sementara itu seniman asal Sukawati yang juga dosen isi Bali Ikadek Suwartaya, Jumat 11 Juli 2025 mengungkapkan kiprah perempuan Bali dalam dunia seni khususnya seni pertunjukan. Sebenarnya bukan hal baru. Dalam tari mereka telah lama dominan, namun dalam bidang karawitan, perjalanan mereka lebih menantang. Gamelan, terutama gong kebiar, pernah menjadi teritori eksklusif laki-laki, bahkan dalam kerangka adat dan keagamaan dianggap tabu untuk disentuh oleh perempuan. Pandangan purba ini perlahan bergeser seiring dengan terbukanya ruang kesetaraan, ditandai oleh tampilnya grup-grup gamelan wanita dalam ajang prestisius seperti Pesta Kesenian Bali. Tak hanya tampil, mereka kini berani bertarung musikal dengan penuh percaya diri, menunjukkan bahwa kemampuan musikal bukan ditentukan oleh jenis kelamin, melainkan oleh dedikasi dan debur jengah. Kehadiran kelompok gong kebiar wanita menjadi oase dalam ekosistem seni tradisi yang selama ini berporos pada maskulinitas. Wanita tidak lagi sekadar penari atau penyaji simbolik, tetapi juga komposer, pelatih, dan penabuh. Ini adalah artikulasi emansipasi yang konkret dalam lapangan budaya. Inilah yang dikatakan Kadek Suwartaya, kaum perempuan aktif menabuh peradaban Bali. Kiprah perempuan Bali dalam dunia seni, khususnya seni pertunjukan, sebenarnya bukan hal baru. Namun dalam bidang seni karawitan, perjalanan mereka lebih menantang. Gamelan, terutama gong kebiar, yang menjadi teritori eksklusif laki-laki, bahkan dalam kerangka adat dan keagamaan, dianggap tabu untuk disentuh oleh perempuan. Seiring dengan terbukanya ruang kesetaraan, dimulailah kemudian tampil grup-grup gamelan wanita dalam ajang prestisius seperti Pesta Kesenian Bali. Tak hanya tampil, mereka kini berani membarung alias pentas bersanding dengan penuh percaya diri, menunjukkan bahwa kemampuan musikal bukan ditentukan oleh jenis kelamin, melainkan oleh dedikasi dan debur jengah. Dikatakan Kadek Suwartaya dari perspektif gender, pergeseran ini membongkar konstruksi sosial yang telah mengukuhkan dominasi laki-laki dalam produksi seni, khususnya seni musik tradisional. Seharusnya menjadi ruang bebas ekspresi, justru sempat dibelenggu oleh struktur patriarkal yang membatasi perempuan pada wilayah domestik. Kini suara mereka tak hanya terdengar dari dapur atau balai Banjar, tetapi juga dari panggung megah Arde Chandra di PKB. Swece Bali TV. Pemirsa, tidak hanya menampilkan kesenian khas Bali, Pesta Kesenian Bali PKB ke-47 juga menampilkan kesenian khas dari daerah lain seperti Provinsi Jawa Barat. Pada Pesta Kesenian Bali kali ini, Jawa Barat yang diwakili oleh Kota Depok menampilkan tari berjudul Rimbun Rimba, Harmoni Alam Nusantara. Rekasadana pergelaran tari tradisional Sunda oleh Sanggar Tari Ayodhya Pancoran Mas Depok, Jawa Barat
menampilkan sebuah tarian yang mengajak kita untuk menjaga kelestarian lingkungan. Tarian ini menceritakan tentang alam yang merupakan sahabat kehidupan yang menjaga keseimbangan bumi pertiwi. Alam memberikan kita udara, air, dan keindahan yang luar biasa. Namun saat alam mulai rusak dan rimba menjadi gersang, keseimbangan itu pun akan sirna. Dunia akan kehilangan cahaya dan kehidupan menjadi kelam. Melalui pagelaran ini kita diajak untuk saling menjaga dan menjadi manusia yang menghargai alam Nusantara. Pohon yang rindang, hewan yang bebas, dan udara yang bersih adalah harmoni yang harus kita rawat bersama. Dewi Suarini, Bali TV. Dan pemirsa, berikut kami tampilkan jadwal agenda Pesta Kesenian Bali ke-47 Sabtu 12 Juli 2025. Dan kini kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk Kabupaten Kota di Bali berlaku hari ini. Seputar Bali bersama Minyak Kapun Ganopati, Usada Bali, Keluarga Sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @newsbali.tv. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Madi Sukedan Karang pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Om Santi, 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 Om.